Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Karena Taring memblokir seluruh pulau bajak laut, kapal perang apapun, selama melewati wilayah laut itu, harus diserang oleh Taring. Oleh karena itu, terlepas dari pembunuhan Taring yang sengit untuk bagian luar pulau bajak laut, ia tenang. Tidak tahu bahwa di luar pulau bajak laut, iblis sedang menonton. Semua kapal yang masuk dan keluar dari pulau bajak laut akan diserang dengan Taring. Dalam 3 bulan terakhir, para perompak di pulau bajak laut tidak bisa panik sepanjang hari. Meski beberapa kali, para perompak di pulau bajak laut membentuk koalisi. Mencoba untuk melingkari Taring. Sangat disayangkan bahwa Raja Iblis membalikkan sungai dan sungai di sini, bukankah mungkin ikan dan udang biasa bertarung melawannya? Kecuali di pulau bajak laut, ada juga master tingkat iblis. Kalau tidak ada yang bisa mengambil Taring. Belum lagi bahwa tidak ada setan di pulau bajak laut. Bagaimana jika ada setan? Pulau bajak laut ini penuh dengan bajak laut dari klan domba iblis. Bahkan jika Anda melawan Raja Iblis Raja Iblis di atas laut, apa yang bisa dia lakukan dengan Taring? Bahkan jika kekuatannya berada di atas Taring. Tetapi taring-taring di laut dapat sepenuhnya menghindari kapal perang tempat iblis berada. Adapun kapal perang yang tidak memiliki iblis untuk duduk, saya takut mereka akan sial. Dan Taringnya memiliki darah Hydra. Dalam hal pertarungan jarak dekat, dia pada dasarnya tak terkalahkan di bawah peringkat yang sama. Dengan kerja sama dari 8 kepala ular, Taring akan selalu 9-1. Lawan dengan pangkat yang sebanding pada dasarnya tidak bisa mengalahkannya. Dan sebenarnya, jangan bicara tentang iblis di pulau bajak laut. Bahkan iblis tidak tampan. Tidak ada yang bisa mengancam Taring sama sekali. Jika Taring mau, dia dapat menggunakan kekuatan tingkat Raja Iblis untuk menghancurkan kapal perang kayu secara paksa. Dan begitu lawan jatuh ke laut, kekuatannya langsung jatuh 10 kali lipat. Bahkan jika pihak lain adalah Kaisar Iblis dari klan domba iblis, mereka hanya bisa membiarkan gigi beracun disembelih. Dalam 3 bulan, berita Taring diblokir. Seluruh pulau bajak laut tidak diizinkan untuk masuk atau keluar. Jika Anda ingin memasuki atau meninggalkan pulau bajak laut, Anda harus melewati laut tempat Taring berada. Di arah lain, baik karang tertutup rapat, atau itu adalah sarang Warcraft. Lebih tepatnya, hanya ada satu saluran untuk memasuki dan meninggalkan pulau bajak laut. Karena itu, meski di dalam pulau bajak laut, sudah ada banyak suara. Tetapi para perompak yang pergi ke luar negeri tidak menerima informasi apapun. Sebagai rumah bajak laut, mereka secara alami akan bergegas kembali untuk menjual barang curian dan beristirahat. Taring di laut itu membunuh 1 per 1, dan 2 demi 2. Dalam 3 bulan, lebih dari 3.000 kapal perang bajak laut telah berhasil melewati laut. Sebanyak lebih dari 3 juta perompak, semuanya dipenggal oleh Taring. Setiap kapal perang hanya meninggalkan mulut hidup dengan Taring yang terlihat lebih enak dipandang. Biarkan dia kembali ke pulau bajak laut untuk membantu Viper mengirim surat. Setelah membunuh lebih dari 3 juta perompak berturut-turut, taring-taring gila itu menyerap energi lebih dari 3 juta perompak, dan posisi pertempuran telah meningkat dari 86 menjadi 89. Sejauh ini, meskipun masih ada banyak bajak laut di pulau bajak laut, mereka menjara di luar sepanjang tahun. Namun, menurut informasi yang diberikan oleh Kapten Lama, para perompak yang meninggal di tangan Fang Fang sudah menyumbang lebih dari 60% dari semua perompak di Pulau Pirate. Hingga kini, ada lebih dari 2 juta perompak yang masih hidup. Dari lebih dari 2 juta perompak, 1 juta dari mereka mungkin berada di pulau bajak laut. 1 juta lainnya masih dijarah di luar dan belum kembali. Taring tahu, selama dia bisa membunuh lebih dari 2 juta bajak laut, dan semua energi mereka diekstraksi, ditelan, dan diubah menjadi energi mereka sendiri. Kemudian posisi tempurnya akan secara resmi dipromosikan ke posisi ke-90. Pada saat itu, ia akan memiliki kekuatan iblis Kaisar Realm. Sejauh ini, Taring tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Anda ingin menunggu semua perompak bergegas kembali ke pulau bajak laut, itu akan memakan waktu terlalu lama. Saya tidak tahu berapa lama menunggu. Taring tidak memiliki kesabaran itu, dan terus menunggu di sini. Karena itu, Taring memutuskan untuk berhenti memblokir di luar. Sebaliknya, serang langsung pulau bajak laut dan bunuh semua bajak laut. Setelah keputusan, Fang Fang menyelinap di bawah laut sepanjang jalan, membunuhnya ke arah pulau bajak laut. Semua jalan ke dermaga. Taring tidak muncul, tetapi di bawah air, meluncurkan pukulan dahsyat untuk kapal perang itu. Dalam deru keras, kapal perang bajak laut meledak sebagai tanggapan. Kapal perang tempat para bajak laut berkuda bukan kapal lapis baja. Anda harus tahu bahwa kapal lapis baja adalah peralatan militer strategis yang dikendalikan oleh setan domba.
Perompak biasa tidak mengerti. Bahkan jika saya mendapatkannya, saya tidak berani menggunakannya sama sekali. Setelah semua, sekali marah tentara domba iblis. Setiap area di Pulau Bajak Laut benar-benar punah. Kapal perang kayu ini, dengan taring penuh mereka meledak pasti bisa meledakkannya dalam sekejap. Untuk menghindari pembantaian, para perompak mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan perahu. Taring harus menghancurkan semua kapal perang sebelum memulai pembantaian. Apakah itu kapal besar atau perahu kecil? Bahkan sampan, Taring tidak akan tinggal. Taring berjanji, bagaimanapun, dia tidak akan pernah meninggalkan mulut yang hidup. Melihat kapal perang di dermaga pelabuhan, satu persatu hancur. Tiba-tiba, seluruh Pulau Bajak Laut jatuh ke dalam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapapun yang tidak bodoh bisa menebak apa yang akan dilakukan Taring. Setelah memotong mundur semua orang, target Fang Fang hanya bisa menghancurkan Pulau Bajak Laut. Jika Anda bisa, semua bajak laut akan menangis dengan air mata dan memohon ampun. Sayang sekali tidak ada yang melakukan ini. Ketika Taring menyerang kapal perang bajak laut di laut, beberapa bajak laut pemalu berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi Taring bisa mengabaikan ini. Setiap kapal perang bajak laut hanya memiliki satu mulut hidup, dan semua yang lain terbunuh. Jangan salahkan gigi ganas. Untuk sementara waktu, taring-taring itu awalnya adalah keluarga ular laut. Sebagai hewan berdarah dingin, keluarga ular laut tidak tahu apa artinya menjadi emosional. Kedua, Fang Fang membuat janji kepada Zhu Hengyu. Bagaimanapun, bajak laut ini tidak tetap hidup. 3 kali, bajak laut ini juga mati. Tangan mereka berlumuran darah dari orang-orang di Kepulauan Domba Luar. Tanpa membunuh mereka, Zhu Hengyu tidak bisa menghadapi orang-orang di Pulau Wayang. Sebagai pengendali dan pemilik Pulau Domba Luar yang sebenarnya, jika bahkan bangsanya sendiri tidak akan melindunginya, apa gunanya dia bertanya kepada Zhu Hengyu? Sekarang, kerusakan yang disebabkan oleh para perompak adalah fakta yang mapan dan tidak dapat dipulihkan. Satu-satunya hal yang Zhu Hengyu bisa lakukan sekarang adalah untuk membalaskan dendam rekan sebangsa dari balap domba setan. Karena itu, semua bajak laut di Pulau Bajak Laut harus mati. Tidak ada yang bisa tinggal. Menghadapi Taring yang mungkin muncul kapan saja dan membunuh para perompak. Tiba-tiba, di Pulau Pirates, tangisan mengguncang langit. Namun, apakah menangis bermanfaat? Di dunia batin Fang Fang, tidak ada kata kasihan. Bahkan jika dia punya, dia tidak akan pernah memiliki belas kasihan pada bajak laut yang mati ini. Seperti pepatah lama, ada juga cara untuk mencuri. Jika bajak laut ini hanya menjarah kapal dagang masa lalu, Taring masih bisa melirik mereka. Bahkan jika akan ada cincin pembunuhan, itu pasti tidak akan melakukannya. Kurang lebih, dia akan membuka jaring dan membuat sisi lainnya hidup. Ini bukan karena kasihan, tetapi karena pengakuan batin, bahkan rasa hormat. Tapi sekarang, bajak laut ini sama sekali tidak layak disayangi, tidak disayangkan. Mereka bahkan membunuh warga sipil di Kepulauan Domba Luar, wanita tua dan lemah dan anak-anak, dan bahkan anak-anak. Bahkan jika mereka adalah ular laut, mereka pasti tidak akan melakukan hal yang memalukan. Bukannya ular laut berbicara tentang kebajikan dan moralitas. Intinya adalah hal seperti itu benar-benar dilakukan. Meskipun keluarga ular laut itu kejam, ia memiliki garis bawah. Selain itu, mereka melanggar wilayah Zhu Hengyu. Mereka memukul wajah Zhu Hengyu. Yang disebut, Jun berduka dan mempermalukan, Jun mempermalukan dan mati. Sebagai seorang jenderal di bawah komando Zhu Hengyu, memukul wajah Zhu Hengyu sama saja dengan menggosok taringnya di tanah. Nada ini tidak bisa lebih jelas, tidak hanya Zhu Hengyu melihat orang tanpa wajah, orang-orang yang berada di bawah bahkan lebih membosankan. Akhirnya, di kota melolong. Sosok Taring meraung keluar dari laut menderu. Setelah menghancurkan semua kapal di pelabuhan, Taring akhirnya melancarkan serangan ke Pulau Bajak Laut. Hampir pada saat yang sama ketika Taring itu muncul, 8 rantai hitam menjerit dan melesat keluar. Di mana 8 rantai hitam melewati. Beberapa perompak yang berpatroli di dermaga langsung ditembus. Hanya dalam sekejap, beberapa perompak dipompa ke manusia di bawah kekuatan keserakahan. Tubuh Layu runtuh ke tanah. Melihat sekeliling, tubuh Layu benar-benar kering. Membanting ke tanah dan tiba-tiba hancur menjadi ribuan puing. Dihadapkan dengan adegan ini, Fang Fang tidak tertarik bahkan lebih banyak pandangan. Dengan putaran tubuhnya, dia menyapu hantu ke kedalaman dermaga. Di antara gerakan kecepatan tinggi, 8 rantai di bahu Taring menari liar. Dimanapun dia lewat, semua bajak laut langsung menembus tubuh, menyerap esensi tubuh. Di sudut, 8 rantai itu seperti lengan. Sebuah gulungan di pilar di samping jalan ayunan. Tidak hanya kecepatan Taring berkurang, tetapi akan mempercepat dalam sekejap bergegas menuju kerumunan dengan kilat. Waktu berlalu setiap menit, menghadapi lebih dari 1 juta perompak di pulau itu. Tidak peduli seberapa kuat taringnya, mereka tidak akan membunuh mereka sebentar, tetapi mereka tidak akan membunuh mereka. Berjuang ke hati. Taring berkedip ke-9 dalam sekejap. Melihat dari dekat, 8 taring identik muncul ke segala arah. Setelah menganggukkan kepala pada taring masing-masing, 8 taring lari ke 8 arah.
Hydra Greedy, seperti namanya, memiliki 9 kepala. Dalam 9 kepala, ada 9 jiwa, 9 kesadaran, dan 9 pikiran. Oleh karena itu, 8 avatar taring dapat dianggap sebagai 8 individu yang terpisah. Dengan kata-kata dewa berbisa, taringnya setara dengan dari 1 hingga 9 dalam sekejap. Apalagi 9 taring ini memiliki kekuatan bertarung yang sama. Ke-9 taring ini memiliki badan perang 89 segmen. 9 taring ini adalah tuan dari Demon Realm. Selain itu, 9 taring ini, bahkan dari alam Kaisar Iblis, hanya berjarak 1 baris. Pembunuhan gila itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam, Fang Fang dan 8 avatarnya terus-menerus melakukan perjalanan di berbagai lokasi di Pulau Bajak Laut. Semua perompak menderita pukulan yang punah. Akhirnya, momentum indah meledak dari tubuh Fang Fang. Di antara momentum itu, Fang tertawa terbahak-bahak. Setelah memenggal lebih dari 1 juta perompak dan melahap esensi seluruh tubuh mereka. Posisi pertempuran Fang Fang akhirnya dipromosikan ke posisi pertempuran ke-90. Sejauh ini, dari segi kekuatan saja, Fang Fang sudah menjadi Master Iblis Kaisar Realm. Adapun langkah selanjutnya, itu lebih merepotkan. Seperti yang kita semua tahu, paragraf ke-30, ke-60, dan ke-90 semuanya merupakan rintangan besar. Jika Anda ingin menerobos belenggu, Anda memerlukan pil pelangi-pelangi. Selain itu, sebenarnya tidak cukup untuk memecahkan rintangan dengan cahaya pelangi saja. Anda juga harus mendapatkan bagian jalan dan mengintegrasikannya ke tubuh Anda sendiri. Hanya dengan begitu Anda dapat secara resmi menembus pertempuran 90 segmen dan dipromosikan menjadi supremasi nyata. Karena itu, dari sudut pandang tertentu, taring telah dibudidayakan hingga batas. Tapi, lagi pula, taring dan biksu lain berbeda. Taringnya memiliki darah Hydra. Dia tidak membutuhkan cahaya pelangi untuk memecahkan rintangan sama sekali. Selama dia menelan sepanjang jalan, dia dapat meningkatkan posisi tempurnya. Dia tidak membutuhkan pecahan jalan sama sekali. Keserakahan Hydra adalah bagian dari jalan. Sekarang setelah kita memiliki semuanya, mengapa kita membutuhkan fragmen jalan? Namun, pada badan pertempuran 90 segmen, dan kemudian melahap energi biksu biasa, efeknya sudah sangat terbatas. Untuk taring saat ini, hanya dengan mengekstraksi energi di atas akan ada peningkatan yang jelas. Ketika tubuh pertempuran Fang Fang mencapai tahap ke-90, akumulasi kuantitas membuatnya sulit baginya untuk mencapai lompatan kualitatif. Dari sekarang ke sekarang, sulit bagi Fang Fang untuk ingin mempromosikan periode perang. Sebelum badan pertempuran 90 segmen, para biksu yang berburu jutaan 46 tubuh pertempuran dengan taring dapat dipromosikan menjadi 1 tubuh pertempuran. Setelah badan pertempuran 90 segmen, taring setidaknya perlu memburu jutaan biksu, atau 10.000 biksu. Hanya dengan begitu periode pertempuran dapat ditingkatkan. Jika dia bisa berburu Raja Iblis, dia hanya perlu berburu 100 Raja Iblis, dan kemudian dia bisa dipromosikan untuk periode perang. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mungkin ada begitu banyak jenderal sihir, serta ahli sihir, dan iblis untuk membunuhnya? Terlebih lagi, di mana jenderal sihir, sang sihir ganteng, dan raja sihir? Karena itu, meski secara teori, tidak ada batasan untuk peningkatan taring. Namun nyatanya, itu sulit dicapai. Lebih jauh ke bawah, setiap kenaikan tubuh pertempuran sama sulitnya dengan pergi ke langit. Namun, taringnya tidak terburu-buru. Dia sangat senang bisa mencapai 90 bagian tubuh sihir begitu cepat. Untuk saat ini, dia membutuhkan banyak waktu untuk membiasakan diri dan mengkonsolidasikan gaya bertarungnya. Sebelum benar-benar membangun yayasan, ia tidak terburu-buru untuk terus meningkatkan posisi tempurnya. Antara taring yang berpikir bahagia. 8 tubuhnya yang berperang datang dari segala arah, satu demi satu. Melihat 8 pertempuran, Fang Tuo dengan bersemangat mengepalkan tinjunya, haha tertawa. Menghadapi taring, 8 badan pertempuran lainnya juga mengepalkan tangan mereka, selamat kepada taring. Meskipun, 9 badan perang ini sebenarnya adalah avatar Hydra, tetapi masing-masing badan perang sebenarnya memiliki jiwa dan kesadaran yang terpisah. Meskipun tampaknya satu, itu sebenarnya sangat cocok untuk 9 orang. Oleh karena itu, sebagai badan perang dipromosikan ke kerajaan-kerajaan 90 bagian. Selamat dan selamat satu sama lain. Antara Tut dan 8 tubuhnya yang bertempur, saling memberi selamat. Suara langkah kaki terdengar dari segala arah. Memalingkan kepalanya dengan takjub. Seperti yang Anda lihat, lebih dari 3.000 perompak muda dari berbagai usia berkumpul dari semua sisi dan dicegat di depan Fang Fang dan 8 avatarnya. Melihat pemandangan ini, taringnya menyipit. Untuk waktu yang lama, meskipun taringnya kejam, mereka tidak pernah mulai bertarung melawan wanita tua dan muda yang tidak memiliki perlawanan. Tapi sekarang sepertinya dia sedikit kebaikan wanita. Dia tidak membunuh anak-anak ini, tetapi anak-anak ini tampaknya membunuh mereka. Meskipun anak-anak ini tidak memiliki kemampuan dan kekuatan ini sama sekali, setelah serangan jantung pihak lain berakhir, mereka tidak akan pernah tertinggal.
Meskipun taringnya sendiri tidak akan pernah takut pada anak-anak bajak laut ini, mereka adalah jenderal di bawah perintah Zhu Hengyu. Bocah pembajak ini mungkin tidak punya cara untuk mengambil taring. Tetapi jika mereka mengubah target mereka dan menyerang orang-orang di bawah pemerintahan Zhu Hengyu, itu pasti bisa menyebabkan korban yang menyakitkan. Beri saja anak-anak bajak laut ini waktu untuk tumbuh dan mengalami. Pasukan bajak laut di pulau ini akan bangkit kembali. Begitu mereka menyebar, mereka bersembunyi di setiap sudut, dan terus melecehkan, menghancurkan, dan membunuh wilayah Zhu Hengyu. Bahkan jika mereka taring, tidak ada cara untuk mengambilnya. Kali ini, jika bukan karena para perompak bersiap untuk penyergapan. Kalau bukan karena tenggelamnya semua kapal perang dan pesangon semua bajak laut. Sangat sulit untuk mencabut pasukan pulau bajak laut ini. Hampir mustahil. Antara berpikir taring. Di antara kerumunan bocah perompak, seorang bocah perompak dengan bekas luka berbentuk salib muncul di kerumunan. Ketika dia melihat bocah perompak yang akrab, taringnya terkejut. Remaja ini, taringnya masih ingat. 3 bulan lalu, ketika taring menyerang kapal perompak pertama, ia melihat bocah perompak di kapal. Bekas luka di wajah bocah bajak laut itu adalah bekas luka yang dia garuk sendiri di depan taring bocah itu. Karena hal ini, Fang Fang sangat terkesan dengan bocah bajak laut ini. Meskipun saya tidak mengatakan apa-apa, namun faktanya, di jantung Fang Fang, pemuda bernama Roger ini masih sangat dihargai, bahkan dikagumi. Melihat Roger dengan dingin, taring membuka sudut mulutnya sedikit, memperlihatkan taring yang berkilau. Kenapa kamu akan memimpin teman-teman kecilmu melawan aku? Musuh bersamamu. Mendengar gigi beracun itu, bocah perompak itu tidak bisa tidak kagum. Dengan mata terbelalak, Roger berkata, dari awal sampai akhir, mengapa ada di antara kami yang mencoba melawan Anda, bukankah Anda telah membunuh secara sepihak? Menghadapi masalah Roger, taringnya tiba-tiba tercekat. Dari awal hingga akhir, tidak ada bajak laut yang berusaha melawannya. Terutama dalam 3 hari 3 malam terakhir, ia selalu mengejar para perompak yang bersembunyi dari Tibet. Bukan karena para perompak itu bersatu untuk mencekiknya. Bukan karena para perompak tidak cukup berani, tetapi mereka sangat berbeda satu sama lain dalam kekuatan sehingga mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Saat penguasa realem iblis bertarung, kemuliaan seperti mahkota perak akan muncul di kepala mereka. Ketika penguasa realem iblis kaisar bertarung, kemuliaan seperti mahkota emas akan muncul di kepala. Mata semua orang tidak buta. Mengetahui bahwa itu adalah iblis yang mengejar mereka, yang akan menggunakan otak mereka untuk bergerak satu sama lain. Aku takut tidak bisa berlari, siapa yang akan berdiri dan bertarung? Apalagi sekarang, Fang dan 8 avatarnya berdiri bersama. Di kepala semua orang, ada aura emas, berbentuk mahkota. Roger, bahkan jika mereka bodoh, tidak mungkin untuk menantang Tuan 9 Kaisar dengan kekuatan 3000 anak laki-laki bajak laut. Kesenjangan kekuatan antara satu sama lain benar-benar terlalu besar. Bahkan jika itu digunakan untuk menggambarkan batu, itu tidak cukup untuk menggambarkan kesenjangan antara keduanya. Dengan taring seperti itu, seseorang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah pulau. Terlebih lagi, ada 9 dari mereka di sini. Berpikir, Fang Fang berkata, karena kamu tidak akan menjadi musuh bersamaku, apa yang kamu lakukan? Roger memberanikan diri dengan berani dan berteriak, kami keluar, hanya tidak ingin berjuang tanpa sia-sia. Jika Anda ingin membunuh semua orang, maka kami di sini sekarang, Anda bisa melakukannya. Dihadapkan dengan kata-kata Roger, Fang tiba-tiba membeku. Biarkan dia melakukannya dengan sekelompok anak-anak, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Namun, biarkan saja mereka pergi, dan taring khawatir tentang mengembalikan harimau ke gunung, dan kerusakannya tidak akan berakhir. Jangan melihat taring yang membunuh perompak itu, ini bisa digambarkan sebagai kejam. Tapi itu karena pihak lain sudah bersalah atas kematian, dan taring tidak lebih dari cara untuk pergi. Apalagi sebagai jenderal di bawah komando Zhu Hengyu. Fang Fang adalah jenderal Pulau Wayang. Sekarang musuh telah menginvasi, sebagai jenderal Pulau Wayang, ia harus melawan. Karena itu, pembunuhan taring adalah pengadilan dan sanksi yang adil. Dan jika taring mulai membabi buta terhadap anak-anak, maka pertempuran ini bukan hanya adil. Tidak ada guru keadilan yang akan membunuh seorang anak. Taring dapat mengabaikan reputasi individu. Taringnya tidak bisa peduli dengan evaluasi pribadi dan untung dan rugi. Tapi karena dia sekarang di bawah akun Zhu Hengyu, dia harus mempertimbangkannya untuk Zhu Hengyu. Bagaimanapun, ia tidak dapat mendiskreditkan wajah Zhu Hengyu. Sebagai seorang jenderal di bawah komando Zhu Hengyu, apa yang dia lakukan mewakili kehendak Zhu Hengyu. Apa yang dia lakukan setara dengan apa yang Zhu Hengyu lakukan. Jika dia benar-benar membantai anak-anak ini, maka semua orang hanya akan meletakkan akun ini di kepala Zhu Hengyu. Karena itu, terlepas dari niat asli taring, banyak hal yang tidak pernah bisa dilakukan. Di sela-sela pikiran, Fang berkata dengan dingin, karena aku tidak membunuhmu hari itu, dan sekarang aku tidak akan membunuhmu, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu kamu semua membenciku sekarang, tapi, aku hanya mencari keadilan bagi orang-orang yang terbunuh atau terluka di Pulau Wayang.
Melihat sekeliling selama seminggu, Fang melanjutkan, saya membiarkan Anda membenci saya, dan Anda dipersilakan datang kepada saya untuk membalas dendam kapan saja setelah Anda tumbuh dewasa tapi Anda sebaiknya ingat, di antara kata-kata itu, nada Taring naik tajam. Ekspresi Taring juga sangat serius. Dengan dingin memandang lebih dari 3.000 bocah perompak di depan. Fang melanjutkan, hari ini, karena moralitas dan roh manusiawi, saya tidak membunuh seorang wanita tua lemah atau anak kecil, atau anak bajak laut. Jadi, jika suatu hari kamu tumbuh dan merevitalisasi pulau bajak laut ini, aku juga berharap bahwa tindakanmu akan memiliki garis bawah. Jika ada kebencian atau keluhan, datang langsung ke saya dan saya akan menerimanya. Namun, jika Anda berani memulai melawan warga sipil biasa, maka saya tidak keberatan membunuh sarang lama Anda lagi, dan menggunakan darah Anda untuk mengenang kematian warga sipil kami yang telah terbunuh atau terluka. Mendengarkan taringnya, lebih dari 3.000 bocah perompak, mata mereka memancarkan cahaya yang tajam. Jangan berpikir bahwa bajak laut itu benar atau salah. Bahkan orang yang paling miskin dan paling jahat pun tahu betapa tidak bermoralnya mereka. Melihat taringnya dalam-dalam, Roger mengerucutkan bibir dan berkata, tidak, kamu salah. Mendengar kata-kata Roger, Fang tertegun. Roger melanjutkan, sebenarnya, kami tidak membencimu, apalagi membencimu. Pulau bajak laut adalah sarang bajak laut tua. Namun, tidak ada persatuan di antara para perompak. Di atas laut, hal-hal yang terjadi pada makan hitam setiap hari akan terjadi setiap hari. Apakah kamu berpikir bahwa bahkan wanita tua dan lemah yang biasa, yang sudah mulai membunuh, akan memiliki persahabatan yang mendalam satu sama lain? Akankah orang-orang jahat dan jahat memiliki teman sejati? Tidak, tidak ada. Untuk uang, untuk keuntungan. Para perompak itu mungkin memasukkan pisau pada teman mereka kapan saja, di mana saja. Itu benar, itu adalah pisau dua sisi untuk teman, bukan pisau dua sisi untuk teman. Berbicara dengan para perompak tentang kebajikan dan moralitas jelas merupakan hal paling bodoh di dunia ini. Orang seperti itu tidak bisa bertahan di lingkaran bajak laut. Anda disebut bersaudara di sisi ini, tidak memperlakukan satu sama lain sebagai orang luar, tetapi memperlakukan mereka sebagai saudara. Tetapi untuk uang, pihak lain mungkin mengambil keuntungan dari Anda mabuk, membunuh Anda dengan pisau, dan mengambil semua properti Anda. Seperti Kapten Lama, para perompak sekolah tua yang memiliki garis bawah dan bersikeras tentang etika tidak dapat bertahan dalam lingkaran ini. Kapten tua yang dulu sering bepergian ke seluruh dunia memiliki hasil akhir yang menyedihkan. Satu mata buta, satu lengan patah dan satu kaki. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Pada akhirnya, kapten tua yang ada di dunia, tetapi tidak memiliki apa-apa, bersembunyi di sebuah desa pegunungan kecil untuk makan dan mati. Mengapa ini terjadi? Alasannya sangat sederhana. Itu karena kapten lama tidak kejam, beracun, atau kejam. Di lingkaran bajak laut, Anda baik kepada orang lain, dan orang lain hanya akan berpikir semuanya seharusnya. Tetapi Anda ingin orang lain memperlakukan Anda dengan baik. Haha. Tidak bangun. Jika Anda bersedia mematuhi hukum dan disiplin dan menjadi warga negara yang baik. Siapa yang akan datang ke sini untuk menjadi bajak laut? Apakah ini bukan lelucon untuk membuat perompak mematuhi hukum? Mereka yang benar-benar mematuhi hukum dan disiplin dan mematuhi batasan moral disebut angkatan laut, bukan bajak laut. Melihat ekspresi kagum Fang, Roger mencibir, orang-orang itu memiliki lebih dari satu kematian, mengapa aku harus membencimu karena mereka? Pembunuh, orang membunuh mereka. Karena mereka pergi ke Pulau Wayang untuk membakar dan menjarah, mereka harus menanggung semua konsekuensinya. Tidak bisa mengatakan, bajak laut dapat membakar dan menjarah dengan tidak bermoral. Dan begitu pihak lain datang untuk membalas dendam, mereka tidak akan memberontak dan marah. Untuk hidup dan mati, para perompak sangat acuh tak acuh. Orang-orang sekarat, perbedaannya cepat atau lambat. Hari ini mereka bisa membunuh orang lain, dan besok mereka bisa membunuh mereka. Siklus langit dan bumi jelas, tetapi memang demikian. Meskipun aku juga bajak laut, aku tidak malu dengan praktik mereka. Sayang sekali, aku hanya anak-anak. Tidak hanya kekuatannya yang lemah, tetapi juga kekuatannya saja, itu tidak dapat memengaruhi apapun, apalagi memutuskan apa. Mendengar kata-kata Roger, taringnya takjub. Melihat Roger sambil tersenyum, Fang berkata, jika saya membiarkan Anda menjadi penguasa pulau bajak laut dan membangun kembali pulau bajak laut, dapatkah Anda mengendalikan dan mengelola bajak laut? Roger tiba-tiba tampak bingung. Aku pemilik pulau bajak laut. Bagaimana mungkin? Memandang Roger sambil tersenyum, Fang berkata, mengapa tidak mungkin, apa yang benar-benar mustahil di dunia ini? Sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat, Roger berkata, aku tidak bisa, aku tidak punya kekuatan, aku tidak bisa memegang orang-orang itu sama sekali. Tidak berdaya. Tut tersenyum dingin, aku akan tinggal di sini selama 6 bulan hingga 1 tahun mendatang. Aku akan membunuh siapapun yang berani menentangmu. Mata Roger melebar. Jika Fang Ya bersedia menjadi pendukungnya, dia benar-benar memiliki kekuatan. Selama Fang mendukungnya, tidak ada yang berani menentangnya. Siapa yang menentang siapa yang mati.
Taringnya sangat pedas, dan semua orang yang hadir melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dalam 3 bulan terakhir, orang ini telah membunuh setidaknya 4 juta perompak. Semua orang tahu itu untuk taring, membunuh itu seperti menginjak semut. Dalam hatinya, tidak akan pernah ada fluktuasi antara pemikiran cepat otak. Mata Roger memancarkan cahaya yang tajam. Tetapi segera, Roger tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, kamu bisa tinggal di sini sebentar, tapi kamu tidak bisa tinggal di sini seumur hidup. Setelah taring pergi, Roger tidak bisa mengendalikan Pulau Bajak Laut. Terus terang, karena kekuatan Roger tidak cukup. Kuat dan kuat, itu hanyalah gertakan. Setelah Roger pergi dan Roger tidak memiliki dukungan, siapa yang akan menganggapnya serius? Kurangnya kekuatannya sendiri membuat Roger tidak bisa menekan Pulau Bajak Laut. Taring tidak bisa membantu tetapi mengangkatnya dengan lembut, menyentuh dagunya. Meskipun, pada dasarnya dia telah membunuh semua bajak laut di Pulau Bajak Laut. Namun, bajak laut tidak akan punah. Tak lama, akan ada sejumlah besar bajak laut di sini. Beberapa bajak laut harus menjadi bajak laut karena dipaksa hidup. Ini tidak berlaku untuk sebagian besar bajak laut. Mereka hanya tidak ingin menjadi orang biasa, mereka tidak ingin menjadi miskin, mereka datang ke sini untuk mendapat banyak uang. Karena itu, jika Anda tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Pulau Bajak Laut ini, tidak akan butuh waktu lama bagi Pulau Bajak Laut untuk bangkit kembali. Semuanya di sini akan menjadi yang asli. Pada saat itu, kapal dagang Zhu Hengyu, dan bahkan Kepulauan Domba Luar pasti akan menghadapi krisis lain. Bajak laut bukan satu-satunya pembunuh. Pulau Bajak Laut tidak bisa sepenuhnya dihancurkan. Setelah taring pergi, tidak lama lagi ia akan kembali ke kondisi semula. Cara terbaik untuk mendapatkan sekali dan untuk semua adalah mengumpulkan One Piece. Hanya satu peraturan yang harus dirumuskan oleh One Piece untuk memastikan bahwa kepentingan Zhu Hengyu tidak akan dilanggar. Untuk saat ini, cara terbaik yang bisa dipikirkan oleh taring adalah ini. Sedangkan untuk pemilihan One Piece, Fang Fang juga memiliki tujuan. Ya, hanya Roger yang bisa dilihat oleh taring. Tahta One Piece tidak lain adalah Roger. Di antara perenungan, taring tidak bisa menahan tawa. Apakah tidak ada kekuatan? Tidak masalah. Aku akan membantumu untuk meningkatkan kekuatan sebelum pergi. Roger tercengang. Fang, ini bukan lelucon, menghiburnya. Melihat wajah Roger yang tertegun, taringnya tidak bisa menahan tawa. Bagi Roger, Fang Fang adalah dari hati untuk menghargai, seperti Roger ini, meskipun usianya masih muda, memiliki keberanian dan keberanian yang tak tertandingi oleh orang dewasa. Orang seperti itu dilahirkan untuk menjadi orang yang kuat. Untuk waktu yang lama, Fang Fang adalah orang yang sangat berbakat. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengumpulkan 7 atau 800 tuan di bawah komandonya? 7 atau 800 jenius ular laut ini, kekuatan masing-masing semuanya bisa di atas 60 segmen. Dikonversi ke ras setan, itu semua adalah kekuatan Jenderal Setan. Selain itu, 7 atau 800 jenius ular laut ini masih menjadi bagian dari sejumlah besar orang mati dan terluka setelah taring gagal bersaing untuk memperebutkan tahta dari 4 lautan. Pada puncaknya, lebih dari 1.200 orang adalah penguasa gigi berbisa. Jelas, bagi Roger, Fang Fang juga mengangkat gagasan cinta. Si kecil ini memiliki keberanian, kepintaran dan ketekunan. Tepat di antara gigi-gigi beracun itu, Roger akhirnya pulih dan berkata, tidak, kemurnian garis keturunan dan kedekatan magis saya hanya 6 tingkat. 6 kelas. Sambil menyipit, Fang berkata, bagaimana, bisakah kamu menahan rasa sakitnya? Sabar, Roger tampak bingung ketika mendengar gigi beracun itu. Namun, meskipun saya tidak tahu mengapa taring bertanya demikian. Tetapi Roger menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, apa itu rasa sakit? Saya tidak takut mati, bagaimana saya bisa takut pada rasa sakit? Mengangguk dengan penuh penghargaan, Roger berkata, karena kamu tidak takut sakit, mudah ditangani, kamu datang. Mendengar taringnya, meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan, Roger berjalan di depan mereka tanpa rasa takut. Dalam hati, Roger benar-benar tidak takut. Taring ingin membunuhnya, itu benar-benar lebih mudah daripada menghancurkan semut. Karena itu, Roger tidak hanya takut pada taring. Bahkan, setelah menyaksikan pembunuhan brutal terhadap Fang Fang dengan matanya sendiri. Dalam benak Roger, taringnya adalah orang-orang yang ia kagumi, dan kagumi. Melihat anak bajak laut dengan cahaya bintang bersinar di matanya. Tuti tersenyum dan dengan lembut mengulurkan jari telunjuknya, bersandar di depan giginya. Dengan gigitan ringan, gigi ular yang tajam tiba-tiba mematahkan kulit jari-jari taringnya. Segera, setetes darah merah terang muncul di jari telunjuk tangan kanan Du Fang. Mengangkat kepalanya, Fang Fang memandang Roger dan berkata, bakatmu sendiri memang agak biasa, tapi tidak masalah, biarkan aku memberimu sedikit kekuatan. Di antara kata-kata itu, Fang Fang perlahan mengulurkan tangan kanannya dan memeriksa Roger. Dengan sedikit ledakan, taring pertama kali menggaruk kulit di alis Roger dengan ujung jari yang tajam. Setelah itu, taring berbalik dan menekan darah dari jari telunjuk kanan ke luka di alis Roger.
Dalam sekejap tubuh Roger bergerak-gerak keras seperti sengatan listrik. Rasa sakit yang tak bisa dijelaskan muncul dari dahinya. Meskipun Roger sangat kuat, namun, rasa sakitnya benar-benar terlalu kuat, seperti gergaji besi, melihat kepalanya sekaligus. Jika memungkinkan, Roger pasti akan segera mundur. Jauh dari taring. Tidak takut sakit, tetapi reaksi tubuh bawah sadar masih tak terhindarkan. Sayangnya, kekuatan Roger terlalu lemah. Roger, yang berusia 15 atau 16 tahun, hanya memiliki selusin tahapan setan. Di depan Roger dari tubuh 9 setan, dia bahkan tidak bisa menyentuh jari kelingking. Di bawah rasa sakit yang hebat, Roger hanya merasakan pemotongan gergaji, dan mulai menyebar dari alis ke seluruh tubuh. Dalam perasaan Roger, taring-taring itu sepertinya menuangkan lava yang berapi-api ke alisnya. Magma suhu tinggi yang membakar semuanya mengalir di sepanjang nadinya ke seluruh tubuhnya. Dimanapun dia lewat, semua garis keturunan Roger tampaknya hangus. Rasa menyakitkan semacam itu tidak dapat dipahami tanpa terlebih dahulu mengalaminya. Waktu berlalu setiap menit. Tubuh Roger bergetar seperti dedaunan di angin musim gugur. Semua pembuluh darah di sekitar tubuh Roger diangkat. Warna pembuluh darah menjadi hitam kebiruan. Pembuluh darah timbul, seperti ular, menutupi seluruh tubuh Roger. Keringat besar dan besar mengalir di sepanjang pembuluh darah seperti ular hijau. Akhirnya, Fang Fang perlahan menarik tangan kanannya, mengulurkan surat ular ramping dan menjilat luka di jarinya. Hanya dalam sekejap, luka di jari taring sembuh. Untuk keluarga ular laut, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain, ketahanan mereka sangat kuat. Terlepas dari beberapa cedera, selama mereka tidak terbunuh di tempat, mereka dapat dengan cepat pulih dalam waktu singkat. Terutama di laut. Dengan bantuan elemen air di laut, semua luka dapat dipulihkan secara instan. Untuk para biksu ular laut, selama mereka tidak bisa membunuh mereka, jadi tidak peduli seberapa serius cederanya, mereka semua dapat sembuh secara instan. Seiring waktu berlalu, keringat Roger di sekitarnya perlahan-lahan berhenti. Pembuluh darah yang timbul seperti ular hijau juga tersembunyi di bawah kulit. Bahkan pembuluh darah di pembuluh darah secara bertahap berubah menjadi warna kemerahan yang normal. Akhirnya, setelah 1/4 jam, Roger menutup matanya rapat-rapat. Melihat sekeliling, di mata Roger, murid-murid yang semula milik klan domba iblis telah menjadi murid berdiri klan ular laut. Melihat murid ular hijau yang cantik, sangat aneh. Fang Dao berkata, datang dan berikan inspirasi pada darah yang saya berikan kepada Anda, biarkan saya melihat pertumbuhan Anda. Mengangguk dengan kuat, Roger menyipitkan matanya sedikit dan langsung menggairahkan darah gelap di hatinya. Di bawah tatapan taring, ada 3 jeda tajam di udara. 3 kabut hitam disemprotkan dari bahu Roger. Dalam suara tajam memecahkan langit, 3 rantai kabut gelap menjulur dari belakang Roger, sama seperti 3 ular roh di belakang Roger, menari dengan liar. Memalingkan kepalanya dengan gembira, melihat 3 rantai gelap di belakangnya, Roger marah besar. Meskipun ia hanya memiliki 3 rantai seperti itu, Roger tahu lebih dari siapapun, betapa kuatnya ketiga rantai ini. Dengan rantai yang sama, ada 8 taring. Dengan 8 rantai ini bahwa taring telah berlalu, itu tak terkalahkan. Meskipun, Roger hanya memiliki 3 rantai seperti itu. Namun demikian, ketika Roger berkelahi dengan orang-orang, 3 rantai, ditambah Roger sendiri, sudah setara dengan 4:1. Melihat kegembiraan Roger, taring tersenyum dan berkata, 3 tetes darah halus yang kuberikan padamu mengandung 3 kekuatan keserakahan. Melalui ketiga kekuatan ketamakan ini, Anda dapat melahap sumber energi lawan, dan mencerna dan menyerap 10% sumber energinya ke dalam kekuatan Anda sendiri. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Mendengar taringnya, mata Roger melebar dengan takjub. Tut menyeringai dan berkata, kenapa itu tidak bisa dipercaya? Tapi ini benar, Papa. Patit Roger di pundaknya, taringnya berkata, perompak yang relatif kuat di pulau itu telah dibunuh olehku. Selanjutnya, semua hak di pulau ada di tanganmu. Roger tersenyum pahit, tidak mungkin. Ada banyak bajak laut di luar, dan Anda mungkin kembali kapan saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang para perompak itu, aku akan menjaga 2 pembantu, melindungimu bersamaku, dan bertanggung jawab untuk mencekik semua perompak yang kembali dari laut. Di antara pidato, tubuh Tut Fang berkedip, cahaya dan bayangan saling terkait, 2 sosok, 1 kiri dan 1 kanan, keluar dari belakang Fang Tut. Fang Dao berkata, 2 tangan dan kaki, keselamatan anak ini, aku akan menyerahkannya padamu. Menghadapi percayakan pada Fang Tut, avatar kiri melengkungkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tenang, tidak ada yang bisa melukai rambut separuh anak ini denganku. Suara doppelganger di tangan kiri baru saja jatuh. Avatar di sebelah kanan berkata, kami memahami niat Anda, yakinlah. Perompak itu, saya akan meninggalkan anak ini untuk membunuh, biarkan dia melahap sumber energi mereka dan tumbuh dengan cepat. Mengangguk sambil tersenyum, Fang berkata, anak ini, aku akan memberikannya kepada 2 saudara laki-laki. Saya melihat bahwa 2 avatar berubah menjadi 2 tenda hitam dalam 1 belokan, dan bergabung menjadi 2 kepala ular di belakang dan di belakang Roger.
Fang Fang menunduk dan memandang Roger, dalam 3 bulan ke depan, kedua tangan dan kakiku akan melindungimu. Selama waktu ini, 2 perompak yang kembali dari luar negeri akan dibunuh oleh mereka berdua. Namun, Roger harus mengeraskan hatinya dan mencekik semua perompak dengan bantuan 2 taring. Dan, mereka melahap banyak sumber energi mereka untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Lagi pula, 3 bulan kemudian, taring pasti akan pergi. Jika Roger tidak memiliki cukup perlindungan diri pada saat itu, maka taring tidak akan membantunya. Mengangguk dengan penuh syukur, Roger berkata, "Ayo, aku tidak akan mengecewakanmu." Melihat Roger sambil tersenyum, Fang Fang berkata, 3 tetes darah halus yang kuberikan padamu tentu saja membantumu, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mengawasi kamu. Jika tindakan Roger akan memuaskan Fang Fang. Nah, ketiga esensi darah ini adalah penolong terbesar Roger, triknya. Namun, begitu Roger mengecewakan taringnya, dia melakukan sesuatu yang buruk bagi taring dan Zhu Hengyu. Maka, ketiga esensi darah ini bisa menjadi raja kematian. Di antara taring dan hanya 1 godaan, 3 darah sperma akan meledak seketika. Toksin yang ganas akan meledak dari jantung Roger secara instan dan menyebar ke seluruh tubuh. 3 kekuatan rakus dalam esensi dan darah juga akan langsung menarik Roger mengering. Orang mati tidak bisa mati lagi. Mendengarkan taringnya, Roger hanya bisa bergidik. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, Roger memulihkan senyumnya lagi. Tidak ada keraguan bahwa taringnya baik padanya. Selain itu, dari lubuk hati saya, Roger sangat mengagumi dan mengagumi Fang Fang. Bagaimanapun, Roger tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyesali taring. Jika itu masalahnya, mengapa Anda khawatir bahwa taring akan menyakitinya? Selama dia tidak mengkhianati taringnya, bagaimana bisa taring membunuh muridnya sendiri? Benar, meskipun Roger tidak magang, taring juga tidak menerima para murid. Tetapi pada kenyataannya, meskipun keduanya tidak memiliki nama mentor, mereka memiliki realitas mentor. Melihat tatapan penuh tekad Roger, Fang mengangguk puas. Di baris ini, dia akhirnya berhasil. Tidak hanya sepenuhnya menghancurkan Pulau Bajak Laut. Yang paling penting, dia membudidayakan Roger. Tidak mengherankan, pasukan bajak laut yang dikendalikan oleh Roger tidak hanya akan menjadi lawan Zhu Hengyu. Sebaliknya, itu akan menjadi bantuan terbesar Zhu Hengyu. Bagi taring, perawatan semacam ini adalah yang paling sempurna dan tepat. Perawatan seperti itu mutlak sekali dan untuk semua. Jika itu hanya untuk menghancurkan bajak laut di Pulau Bajak Laut, itu tidak akan lama sebelum tempat ini akan tetap hidup kembali. Dan untuk mendukung Roger, menjadi pemimpin bajak laut, dan menjadi satu kesatuan. Maka semuanya benar-benar berbeda. Tentu saja, Roger tidak tahu persis apa yang bisa dia lakukan. Namun di dalam hatinya, taring sangat optimis tentang Roger. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia tidak tahu siapa yang bisa melakukannya. Ini benar-benar tidak berhasil, datang ke sini lagi ketika saatnya tiba. Bunuh semua perompak di sini. Sambil memikirkannya, Roger tidak terus tinggal tetapi bergegas kembali ke ruang budidaya di belakang aula bajak laut dan mulai mundur dalam budidaya laten. Selama 3 bulan terakhir, Roger telah melahap sumber energi lebih dari 3 juta perompak. Hanya dalam 3 bulan, peringkat tubuh pertempuran telah dinaikkan dari 86 menjadi 90. Disinilah keserakahan Hydra berada. Namun, meskipun Hydra bisa makan, itu juga memiliki masalah pencernaan. Jika Anda bisa memakannya, Anda mungkin tidak bisa mencerna dan menyerap semuanya. Karena itu, meski Roger sementara mengangkat tubuh perang ke tahap ke-90. Namun fondasinya tidak solid. Sekarang mulai bergetar. Jika taring tidak bisa mundur sesegera mungkin untuk berlatih keras memurnikan energi yang baru diserap. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terjebak dalam api dan jiwa akan terbang. Dalam 3 bulan ke depan, taring tidak bisa tetap tertutup dan berkonsentrasi pada perbaikan. 2 avatar Fang Fang menjaga Roger. Selama 3 bulan, lebih dari 300 kapal perompak bergegas kembali dari luar. Menghadapi pergolakan di pulau itu, para pemimpin bajak laut itu tentu saja menolak untuk melepaskannya. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi mereka untuk duduk dan menonton anak kecil dengan bulu, menjadi pemimpin mereka, atau bahkan One Piece. Tetapi 2 avatar Fang Fang tidak tahu apa yang sopan. Di bawah pembunuhan itu, semua lawan tewas di tempat. Para prajurit kecil itu hanya. Kuncinya adalah bahwa bajak laut tingkat kapten, tingkat pemimpin, dan pemimpin semua ditangkap hidup-hidup dan terkunci di sel air. Setiap malam, Roger akan diantar ke penjara dengan 2 avatar. Angkat penjahat bajak laut. Di bawah penindasan 2 taring-taring, Roger dapat dengan aman mengekstrak sumber energi dari seluruh tubuh orang lain. Ketika 3 bulan akhirnya berlalu. Ketika Tut harus meninggalkan Pulau Bajak Laut. Kekuatan Roger telah ditingkatkan menjadi 63 iblis. Dan, di bawah komandonya, dia telah mengumpulkan lebih dari 300.000 pasukan bajak laut. Mendengar bahwa taringnya pergi, Roger enggan pergi. Sayang sekali Fang Fang dan Roger sangat memahami kebenaran. Di dunia ini, tidak ada perjamuan yang tak terputus. Selain itu, Roger tidak selalu bisa mengandalkan taring.
Cepat atau lambat, dia akan menghadapi semua tantangan sendirian. Bagi Tut dan Roger, hal semacam ini tentu saja lebih cepat daripada nanti. Yang paling penting adalah, Roger sekarang memiliki cukup perlindungan diri. Dalam seluruh Liga Bajak Laut, tidak ada yang menjadi lawan Roger dalam situasi 1-1. Meskipun tubuh pertarungannya sekarang hanya 63. Namun, dengan bantuan 3 kepala ular, Roger dapat memenangkan pertempuran bahkan jika dia melawan iblis. Meskipun pada awalnya, Roger pasti akan ditekan, bahkan dihancurkan. Tapi selama Roger bisa melawan keabadian. Kemudian saat pertempuran berlanjut, Roger dapat terus melahap sumber energi dari pihak lain dengan bantuan 3 ular serakah. Ditelan oleh 3 ular serakah, kekuatan Roger akan dengan cepat meningkat. Sebaliknya, kekuatan lawan akan menurun dengan cepat. Oleh karena itu, selama Anda tidak dapat speaker Roger, Roger bisa menjadi lebih kuat, dan akhirnya dikalahkan. Pada saat yang sama Fang Fang meninggalkan Pulau Bajak Laut dan kembali ke Pulau Klau. Di sisi lain, 18 insinyur di Bingmo Heavy Industries akhirnya menguasai gambar desain yang disampaikan oleh Zhu Hengyu. Dan sudah mulai menggabungkan gambar untuk mengubah kapal perang emas hitam. 3 saudara perempuan Kin Laner meninggalkan Bingmo Heavy Industry. Pertama pergi ke Pulau Bajak Laut untuk mengambil taring, dan kemudian bergegas menuju Pulau Gitohon bersama-sama. 3 bulan mencekik para perompak. Mundur selama 3 bulan. Hari ini, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Selama lebih dari setengah tahun, 18 insinyur Bingmo Heavy Industries awalnya menguasai gambar desain Zhu Hengyu. Secara resmi mulai mereformasi kapal perang emas hitam. Taring memusnahkan semua bajak laut di Pulau Bajak Laut. Dan, dalam 3 bulan ke depan, Roger dibesarkan oleh Fang Fang. Dan tingkatkan tubuh Roger dari paragraf ke-13 hingga ke-63. Dan, saat Roger meninggalkan Pulau Bajak Laut, 2 avatar Roger juga membantu Roger membentuk 300.000 perompak. Jika Roger masih tidak bisa mengendalikan adegan seperti ini, Fang Fang akan sangat kecewa. Roger sekarang adalah penguasa pertama Liga Bajak Laut. Bahkan jika Mo Sui datang sendiri, dia semakin kuat dalam perang Vietnam dan bahkan mungkin menang. Menonton taring pergi. Di mata Roger, kilau itu bersinar. Dalam hati, Roger bersumpah secara diam-diam. Ketika dia melihatnya lain kali, dia pasti mengejutkan Fang Fang. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan taringnya jatuh. Meskipun, dari awal hingga akhir, taring tidak menerimanya sebagai murid, tetapi dalam hati Roger, taring itu adalah keberadaan tuan dan ayah. Seorang master yang sederhana tidak bisa mengungkapkan hati, rasa hormat, dan cinta Roger untuk Fang Fang. Di sisi lain, itu juga setengah tahun, Zhu Hengyu juga membuat banyak kemajuan. Dalam setengah tahun, 9 lubang batu ajaib di perairan Pulau Domba Darah memulai penambangan skala penuh. 30.000 Barbarian Lux, 30.000 Giant Ape Lux, dan 30.000 Storm Bear Lux, semuanya dimulai. Bekerja sama dengan sejuta penambang iblis domba. Pada saat yang sama, 9 tambang batu ajaib dieksploitasi dengan kecepatan penuh. Setiap hari, sejumlah besar tambang batu ajaib dan tambang terkait dari berbagai batu ajaib ditambang. Kin Laner, Kin Yuner, dan Kin KR mengendalikan kapal perang platinum di antara lubang-lubang tambang. Kirim biji batu ajaib yang ditambang ke Ice Demon Heavy Industry. Industri berat sihir es menggunakan batu energi magis ini untuk dengan penuh semangat membeli berbagai bahan logam untuk pembangunan kapal perang baja. 9 tambang batu ajaib sepenuhnya dieksploitasi. Tambang batu ajaib yang ditambang setiap hari dapat digambarkan sebagai tumpukan gunung. Sangat tidak mungkin menggunakan statistik untuk menghitung. Zhu Hengyu menyerahkan gelang setan es kepada Kin Laner, dia bertanggung jawab untuk memuat semua tambang energi magis ke dalam gelang kaisar es, dan kemudian mengirimkannya ke industri berat setan es. Setiap minggu, Kin Laner perlu dikirim. Awalnya, semuanya sangat lancar. Tetapi sekitar 3 bulan lalu, di sebuah pulau kecil di barat daya Pulau Domba Berdarah, di lubang batu ajaib biasa, sejumlah besar biji emas hitam ditemukan. Sebagai biji terkait dari energi batu ajaib, kandungan biji emas hitam sangat jarang. Tapi lubang ini berbeda, dan tambang yang terkait mengandung banyak biji emas hitam. Setelah menerima berita ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kegembiraan. Biji emas hitam adalah salah satu logam strategis yang paling penting. Menurut eksplorasi para penambang, sejumlah besar biji emas hitam disembunyikan di bawah pulau yang sederhana itu. Kemurnian dan cadangannya menakutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ada tambang emas hitam yang kaya raya di bawah pulau yang begitu sederhana. Karena sangat gembira, Zhu Hengyu segera mengeluarkan perintah untuk sepenuhnya memanfaatkan lubang itu. Coba gali semua biji emas hitam di sana dalam waktu singkat. Alasan untuk menjadi sangat cemas adalah bahwa Zhu Hengyu memiliki rencana yang berani di dalam hatinya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.